Selamat pagi, sahabat-sahabat Tervolopom dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan mengenai perbedaan antara perikatan yang dapat dibatalkan ya dengan perikatan ataupun perjanjian yang batal demi hukum. Ya, apa letak perbedaannya? Di sini akan kita bahas. Baik Bapak Ibu sekalian, di dalam perjanjian ataupun perikatan itu wajib hukumnya untuk memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang diatur di dalam pasal 1320 KUH Perdata atau BW. Ya, apa itu? Ya, satu, kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, memenuhi syarat kecakapan. Kecakapan itu merupakan harus 21 tahun jika mengacu kepada KUH Perdata kita, ya, atau di bawah 21 tahun tetapi sudah menikah. Ya. Yang kedua adalah kausal tertentu, ya, harus jelas objeknya, ya. Terus sebab yang halal. Yang terakhir yaitu artinya harus tidak dilarang di dalam undang-undang, ya. Jadi keempat syarat ini akan dibedakan menjadi dua bagian, yaitu syarat 1 dan 2 tadi sering disebut sebagai syarat subjektif, ya, syarat subjektif, sementara syarat 3 dan 4 itu sering disebut sebagai syarat objektif. Nah, di dalam perjanjian ataupun perikatan, apabila syarat subjektifnya tidak terpenuhi, maka perikatan ataupun perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhi syarat subjektifnya. Ya. Apabila sudah terjadi kesepakatan itu dan terjadi serah menyerahkan barang, maka apabila itu dibatalkan perikatannya, maka pihak yang menerima barang itu wajib mengembalikan barang atau benda yang diterimanya kepada pihak lain, ya. Harus dikembalikan apabila perikatan ataupun perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya dibatalkan, ya. Siapa yang menerima itu harus dikembalikan. Lalu kemudian apabila perjanjian ataupun perikatan yang tidak memenuhi syarat subjektifnya tidak dibatalkan, maka konsekuensi hukumnya, ya, perjanjian itu akan mengikat kedua belah pihak, ya, sekalipun tidak terpenuhi syarat subjektifnya. Oke, paham ya? Jika kedua belah pihak ataupun salah satu pihak tidak membatalkan suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subjektifnya, itu akan mengikat. Kedua, apabila sudah terjadi serah terima barang, ya, tetapi perjanjiannya tidak memenuhi syarat subjektifnya, maka yang menerima barang itu harus mengembalikan barang tersebut. Artinya akan kembali kepada keadaan semula. Lanjut kemudian, dalam suatu perikatan maupun perjanjian tidak terpenuhi syarat tidak terpenuhi syarat objektifnya, maka perikatan dan perjanjian seperti itu akan batal demi hukum. Ya, artinya keadaan yang sudah terjadi berdasarkan perikatan dianggap tidak pernah terjadi sama sekali. Sekalipun terjadi serah terima barang, maka pihak yang memberikan itu tidak boleh menuntut kepada orang yang menerima barang tersebut. Itu konsekuensi hukumnya. Jadi berbeda, ya. Yang batal demi hukum dengan dapat dibatalkan memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, ya. Jadi demikian yang dapat kita sampaikan, meskipun singkat, tetapi ini penting bagi Anda semua yang melakukan perikatan maupun perjanjian. Tetap ingat harus memiliki atau memenuhi syarat sah suatu perjanjian tadi. Nah, kalaupun tidak terpenuhi syarat-syaratnya, maka ada dua konsekuensi hukumnya, antara batal demi hukum maupun dapat dibatalkan jika tidak terpenuhi sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Jadi demikian, apabila video kita Anda rasa sangat bermanfaat, silakan Bapak Ibu sekalian like, subscribe, dan
share agar bermanfaat kepada semua orang. Terima kasih, sampai berjumpa di lain kesempatan. Selamat pagi.